Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Pada episode Ramadan kali ini kembali aku akan membawakan kisah yang dikirimkan oleh Mas Ahmad tentang pamannya yang pernah menjadi imam sholat tarawih di kampung jin yang ada di hutan Kalimantan. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus cerita ini sampai habis. Tapi, seperti biasa, sebelum kita mulai kisah ini, ada baiknya kita berdoa. Karena apa yang dialami oleh pamannya Ahmad bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalkan, aku adalah Ahmad. Di kesempatan kali ini izinkan aku berbagi cerita tentang pengalaman pamanku yang tak sengaja pernah menjadi imam sholat tarawih dengan jin. Pamanku ini bernama Ashar. Ia dikenal para warga sebagai pencari kayu gaharu ulung yang sering menghabiskan waktunya di dalam hutan. Namun, walau begitu, soal ibadah, pamanku ini bisa dibilang tidak pernah ketinggalan. Ada suatu pengalaman uniknya yang pernah pamanku ini alami dulu sewaktu ia masih muda. Dan hal ini menjadi cerita turun-menurun di keluargaku, di mana ia pernah menjadi imam tarawih di alam jin. Kejadian itu sudah lama sekali terjadi, entah tahun berapa yang pastinya. Tapi aku saat itu belum lahir. Tepat di bulan Ramadan, pamanku bersama temannya Usup saat itu berencana masuk ke hutan untuk mencari kayu gaharu. Ya, namanya bulan Ramadan. Mereka saat itu ingin mencari uang tambahan buat baju baru dan juga merayakan hari raya Idul Fitri tersebut. Pagi-pagi sekali, ia dan juga Usup pergi ke dalam hutan Kalimantan dengan menggunakan perahu, membelah anak sungai yang ada di sana. Setelah 4 jam berjalan menggunakan perahu itu, tibalah mereka di rimba Kalimantan yang sangat jauh di dalam pelosok. Lantas, perjalanan mereka lanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke dalam hutan. Dan hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah lembah dan memutuskan untuk berkemah di sana. Tanpa mau membuang waktu, mereka semua lantas mencari kayu gaharu yang memang menjadi bahan buruan mereka saat itu. Namun naasnya, hari itu nasib mereka belumlah beruntung. Karena memang kayu gaharu itu belum juga mereka dapatkan pada hari itu. Dan menjelang sore hari, mereka semua pun kembali ke pondok tempat mereka beristirahat. Segeralah mereka menyiapkan bahan makanan untuk berbuka puasa. Dan setelah waktu berbuka puasa tiba, mereka semua lantas makan, lalu dilanjutkan sholat maghrib. Ada suatu kebiasaan dari pamanku ini, di mana ia terbiasa membaca Al-Quran untuk mengisi waktu menjelang sholat isya. Malam itu, di tengah sepinya malam yang ada di sana, suara pamanku pun bergema saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, membuat sepi seakan-akan hilang di hutan tersebut. Dan sebelum tiba waktunya sholat isya, tiba-tiba saja pondok tempat mereka beristirahat malam itu diketuk oleh seseorang. "Assalamualaikum," ujar suara tersebut memanggil dari luar. "Waalaikumsalam," sahut pamanku dan juga temannya. Segeralah mereka membuka pintu pondok dan ternyata di sana ada bapak tua. "Maaf kalau mengganggu, Nak. Tadi saya lewat lalu mendengar suara orang sedang mengaji. Kalau boleh tahu itu siapa?" "Oh, itu saya, Pak. Maaf kalau suara saya mengganggu."
Oh tidak, tidak. Malah lantunan Al-Quran tadi membuat suasana di sini menjadi tenang. Wah, terima kasih banyak, Pak. Oh iya, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak ini siapa? Dan dari mana? Mau kemana, Pak? Saya ini Nanang. Saya dari kampung yang ada di dalam hutan ini. Maksud tujuan saya ke sini mau minta tolong pada kamu, Nak. Hah? Mau minta tolong apa, Pak? Kalau kamu berkenan, tolong untuk menjadi imam sholat tarawih di musola kami pada malam ini. Loh, emang di sana di kampung Bapak gak ada imam atau gimana, Pak? Ada, cuma warga di sana ingin kamu menjadi imamnya pada malam ini. Barang sekali ini aja. Mendengar hal itu, pamanku pun lantas ragu. Namun, karena bapak tua itu terus membujuk, pada akhirnya pamanku pun mau. Segeralah pamanku dan juga temannya Usup bersiap-siap. Dan setelah itu, mereka pun lantas berangkat bersama dengan bapak tua tadi. Mereka berjalan mengikuti anak sungai dengan ditemani obor saat itu. Setelah berjalan beberapa saat, mereka pun tiba di sebuah pintu gerbang desa. Hal itu pun sontak membuat Usup dan juga pamanku aneh. Area hutan itu sudah sering mereka kunjungi, namun belum pernah mereka tahu kalau di sana ada sebuah desa yang lumayan ramai. Namun, pamanku dan juga Usup mencoba menyimpan rasa anehnya dalam hati pada saat itu. Mereka semua pun lantas masuk ke dalam kampung tersebut. Kampung itu terlihat begitu ramai dan juga memiliki rumah-rumah yang banyak. Namun, rumah tersebut nampak seperti bangunan yang sudah lama mereka tidak melihatnya, di mana tiap rumah itu memiliki kolong rumah yang tinggi, nampak seperti rumah zaman dulu. Para warga desa pun nampak antusias menyambut pamanku dan juga temannya Usup ini, di mana kehadiran mereka berdua menjadi pusat perhatian para warga di sana. Dan kemudian mereka pun tiba di sebuah musola yang tak begitu besar. Lalu si bapak tua tadi kembali meminta agar pamanku menjadi imam sholat tarawih pada malam itu. Awalnya pamanku menolak karena memang ia sungkan dengan para warga desa yang ada di sana. Namun warga desa saat itu terus-menerus meminta, dan pada akhirnya pamanku tak kuasa untuk menolaknya lagi. Sholat Isya yang disambung ke sholat tarawih pun dengan khusyuk mereka lakukan pada malam itu. Hingga setelah selesai sholat tarawih, mereka semua pun lantas langsung tadarusan pada malam itu juga. Hal itu serasa seperti di kampung sendiri, ujar pamanku. Saat malam telah larut, pamanku pun meminta agar diantar untuk pulang kembali ke tempat ia berkemah. Karena keesokan harinya mereka harus kembali bekerja mencari kayu gaharu. Namun, si bapak tua tadi malah menawarkan pamanku untuk tinggal di desa tersebut. Ia bahkan berjanji akan menikahkan pamanku dengan wanita paling cantik yang ada di desa tersebut. Namun entah mengapa, hati kecil pamanku saat itu menolak tawaran tersebut dengan sopan. Pamanku merasa kalau niatnya ke hutan hanya ingin mencari kayu gaharu saja, ungkapnya. Akan tetapi, si bapak tua tadi terus-menerus merayu. Bahkan, pamanku pun ditawarkan hal lain, yaitu menjadi kepala desa di sana. Namun kembali tawaran itu ia tolak dengan sopan. Dan setelah mendapat penolakan dari pamanku, lantas bapak tua tadi tak kuasa menahan kepergian dari pamanku dan juga temannya Usup. Mereka pun langsung diantarkan kembali menuju tempat mereka berkemah. Di perjalanan pulang kali ini, pamanku pun bercerita tentang kayu gaharu yang memang mereka cari kepada si bapak tua. Di sana, lantas, bapak tua itu memberitahu tempat kayu gaharu yang belum terjamah oleh manusia.
Hal itu pun membuat pamanku dan juga Usup begitu senang. Namun, bapak tua itu menjelaskan kalau kayu gaharu tersebut boleh diambil, akan tetapi hanya secukupnya saja. Dan setelah mengetahui tempat tersebut, mereka pun lantas kembali diantar pulang ke arah pondok mereka pada saat itu. Keesokan paginya, pamanku dan juga Usup segera menuju tempat kayu gaharu yang diceritakan oleh bapak tua semalam. Dan setelah berjalan kaki sekitar 30 menit, pada akhirnya mereka pun tiba di tempat tersebut. Dan benar saja, di sana banyak sekali kayu gaharu liar yang melimpah. Lantas, mereka pun mengambil beberapa kayu gaharu tersebut. Lalu, setelah tempat yang mereka sediakan telah penuh dengan apa yang mereka cari, pamanku pun dan juga Usup langsung kembali ke pondok. Siang harinya sebelum pamanku ingin pulang, ia bermaksud ingin berpamitan dengan si bapak tua semalam dan juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas informasi yang telah diberikan. Segeralah pamanku dan juga temannya Usup berjalan menuju desa yang semalam mereka kunjungi. Namun, setibanya mereka di sana, tiba-tiba saja desa itu langsung menghilang. Tidak ada satupun rumah yang mereka jumpai, melainkan hanya dinding batu yang nampak pada siang itu. Hal itu lantas membuat mereka berdua terkejut. Kemanakah perginya desa tersebut? Dan siapakah mereka semalam yang sholat bersama pamanku dan juga Usup? Sontak bulu kuduk pamanku dan juga Usup temannya berdiri. Masih jelas diingatan mereka kalau semalam tempat tersebut ramai oleh para warga. Namun, kini semuanya sudah berubah menjadi dinding batu di sebuah gunung. Lalu mereka pun mencoba mencari sekeliling gunung tersebut. Namun, kampung itu tidak juga mereka temukan. Dalam rasa aneh dan juga takut, mereka lantas kembali ke pondok dan bersiap-siap untuk pulang saat itu juga. Sebenarnya, ada rasa senang dengan hasil yang melimpah yang mereka dapatkan. Namun ada juga rasa aneh tentang kejadian semalam. Tanpa mau membuang waktu dan takutnya nanti malah kemalaman di jalan, mereka pun langsung pulang saat itu juga. Segeralah perahu yang mereka gunakan, mereka bawa melaju membelah anak sungai menuju ke desa asal mereka. Dan dari balik semak-semak, pamanku pun melihat bahwa banyak orang yang saat itu tersenyum dan juga melambaikan tangan ke arah mereka berdua melepas kepergian pamanku dan juga temannya Usup. Walau pamanku takut dan tak tahu siapakah mereka sebenarnya, namun pamanku tetap mengucapkan terima kasih dalam hatinya untuk mereka semua. Karena mereka telah diberitahu tempat kayu gaharu yang begitu melimpah dan juga telah diberi keselamatan. Setibanya di desa, mereka lantas langsung menjual hasil perolehan kayu gaharu tersebut. Dan luar biasanya, kayu itu dihargai sangatlah mahal. Karena menurut si pengepul, itu adalah kualitas kayu gaharu super. Dan hasilnya yang mereka terima pada saat itu bisa dibilang 10 kali lipat lebih besar dari biasanya. Mendapatkan hal demikian, pamanku pun lantas bersyukur karena ia bisa fokus ibadah di bulan Ramadan pada waktu itu dan memutuskan untuk libur sementara waktu masuk ke dalam hutan. Namun tidak dengan temannya yang bernama Usup. Keserakahan dan juga ketamakan nampaknya kini mulai masuk ke dirinya Usup. Ia lantas mengajak pamanku untuk kembali ke tempat itu dengan bermaksud untuk mengambil kayu gaharu yang memiliki kualitas super itu sebanyak-banyaknya. Namun, ajakan itu langsung ditolak oleh pamanku. Pamanku merasa ia tidak ingin melewatkan bulan suci Ramadan di desa. Lalu, Usup pun berniat kembali ke sana bersama dengan temannya yang lain karena ajakannya ditolak oleh pamanku. Nampaknya, kini ketamakan dan juga keserakahan telah menguasai diri Usup sepenuhnya.
Dan selang beberapa hari, datanglah berita kalau Usup telah berangkat kembali ke dalam hutan itu bersama 2 rekannya yang lain. 3 hari berlalu semenjak kepergian Usup. Malam harinya, pamanku yang baru pulang dari masjid dikagetkan dengan kedatangan bapak tua yang ia jumpai dalam hutan dulu. Wajahnya nampak marah kepada pamanku. Lalu, pamanku pun menyapanya pada malam itu. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam." "Alhamdulillah bisa berjumpa lagi, Pak. Oh ya, terima kasih atas informasinya kemarin, Pak. Alhamdulillahnya saya bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa di bulan ini," sapa pamanku pada malam itu. "Serakah, manusia serakah akan tahu akibatnya," ujar si bapak tua itu, dan lalu pergi menghilang di telan gelapnya malam. Pamanku lantas bingung dengan apa yang diucapkan oleh si bapak tua itu. Ia tak mengerti apa yang dimaksud dari perkataannya tadi. Keesokan harinya, keluarga Usup tiba-tiba saja datang ke rumah pamanku. Ia menyampaikan kalau Usup dan juga teman-temannya baru saja pulang dari hutan. Akan tetapi, mereka semua kini dalam keadaan sakit. Mendengar hal itu, pamanku pun lantas pergi ke rumah Usup. Dan setibanya di sana, benar saja, Usup saat itu sudah terbaring lemas di tempat tidur. Pamanku pun langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Usup dan juga kedua temannya itu. Dengan suara yang begitu pelan, Usup menceritakan kalau mereka saat itu pergi mencari kayu gaharu ke hutan tempat yang diberitahukan oleh si bapak tua dan ingin bermaksud mengambil kayu itu lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Namun, setelah 2 hari mereka berjalan, mereka tak juga menemukan letak dari kayu gaharu itu dalam hutan. Hal itu pun membuat teman Usup marah dan juga kecewa. Mereka semua langsung melampiaskan emosinya dengan menebangi pohon-pohon yang ada di sana untuk melampiaskan amarah yang mereka pendam. Namun, tiba-tiba saja teman Usup itu langsung jatuh tak berdaya seperti orang yang terkena serangan stroke. Usup yang melihat hal itu mencoba membawa teman-temannya ke perahu dan kembali pulang ke desa. Namun saat mereka sedang mencoba kembali pulang, Usup tak sengaja melihat kalau bapak tua itu bersama para warga tersebut kembali muncul di pinggir sungai. Wajah mereka semua berubah menyeramkan dengan hanya memiliki 1 mata saja. Usup yang ketakutan langsung saja kembali mencoba untuk fokus mengemudikan perahu menuju ke arah desa. Akan tetapi, setibanya Usup di desa, Usup malah ikut sakit seperti teman-temannya. Mendengar penjelasan Usup itu, pamanku pun langsung kembali teringat akan perkataan si bapak tua semalam. Serakah, manusia serakah akan tahu akibatnya. Mungkin apa yang dialami oleh Usup dan juga teman-temannya ini adalah maksud dari perkataan si bapak tua itu. Dan pada akhirnya teman Usup beberapa hari kemudian dinyatakan meninggal dunia, sedangkan Usup sampai sekarang lumpuh dan juga tak berdaya. Ia hanya bisa tidur di kasurnya tanpa bisa bergerak sama sekali. Sudah banyak pengobatan baik medis maupun alternatif dilakukan oleh keluarga Usup. Akan tetapi, Usup tetap saja tidak bisa sembuh. Namun, banyak yang berkata kalau Usup dan juga temannya ini telah terkena tulah jin penunggu hutan Kalimantan. Oh ya, pamanku juga pernah mencoba kembali ke hutan tersebut dan berniat untuk mencari kayu gaharu lagi. Akan tetapi benar saja, hutan itu kini berubah menjadi hutan biasa dan tak satu pun pohon gaharu ia temukan seperti dahulu. Mungkin yang pamanku dan juga Usup temukan dulu adalah hutan gaib. Baiklah teman-teman, itulah kisah pengalaman yang pernah dialami oleh pamanku dulu. Semoga pada kisah kali ini ada nilai pembelajaran yang bisa kita ambil. Saya Ahmad, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih banyak buat Mas Ahmad yang sudah mau membagikan kisah dan juga pengalaman yang pernah dialami oleh pamannya. Sungguh kisah yang sangatlah luar biasa dan juga tak terduga ending dari kisah ini. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman pamannya Ahmad kali ini. Buat teman-teman mungkin yang ingin juga membagikan kisah serta pengalamannya, bisa kirim ke email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman telah menyimak kisah ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, serta subscribe. Oke, saya Dika pamit. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terapi Merinding selesai.